Halo, selamat pagi, Sotyotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab kedua ya, yaitu tentang HAM dalam perspektif Buddhisme atau dalam perspektif agama Buddha. Hak asasi dalam agama Buddha itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita pelajari. Pertemuan hari ini kita awali dulu dengan materi kelompok masyarakat yang ada dalam agama Buddha. Jadi, langsung saja kita lihat ke PPT-nya ya. Kita masuk materi bab kedua ya, tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang golongan-golongan masyarakat secara agama Buddha. Bukan maksudnya ini memisahkan, tidak, tapi ada golongan apa aja sih dalam agama Buddha itu, bukan secara terstrata dan dipisahkan hak dan kewajibannya, enggak, tapi secara moral dan cara hidupnya. Oke, kita masuk langsung ke materi ya. Yang pertama adalah susunan masyarakat Buddhis. Bukan golongan ya tadi. Mohon maaf saya salah bicara. Ini adalah susunan masyarakat Buddhis. Di dalam Anguttaran Nikaya 3, halaman 178 menjelaskan bahwa masyarakat Buddhis berdasarkan sudut pandang kelembagaan ya, bukan secara hak dan kewajiban, terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat wihara dan kelompok masyarakat berumah tangga. Oke, masuk slide selanjutnya. Dalam Wasala Sutta disampaikan Buddha pernah bersabda, bukan karena kelahiran seseorang disebut sampah masyarakat. Bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana. Hanya karena perbuatan seseorang disebut sampah masyarakat. Dan hanya karena perbuatan seseorang disebut brahmana. Bisa disimpulkan sendiri ya. Itu tugas kalian untuk menyimpulkan kalimat ini atau paragraf ini. Oke, langsung masuk ke 1. Kelompok masyarakat wihara. Tadi kan ada 2 kelompok masyarakat ya. Yang pertama adalah kelompok masyarakat wihara ini. Kelompok masyarakat wihara terdiri atas para biku dan biksuni yang disebut sebagai sangha. Selain itu, ada juga samanera dan samaneri. Mereka adalah calon biku dan calon biksuni. Sangha menjalani kehidupan tidak berumah tangga, membaktikan hidupnya untuk melaksanakan hidup suci. Nah, di sini sangha dan biksuni bukan seperti strata brahmana, ksatria, waisya, itu enggak. Kelompok wihara ini atau kelompok masyarakat wihara ini adalah mereka yang orang biasa tapi mengabdikan dirinya atau bertekad untuk menempuh hidup suci, hidup tidak menikah, tidak berumah tangga, melepas keduniawian seperti berumah tangga, menimbun kekayaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kelompok masyarakat wihara. Ini salah satu bentuk fotonya, biku atau bante, biksu atau suhu dalam sekte Mahayana dan lain sebagainya. Kalau tadi dalam sekte Budayana, Theravada, itu masih seperti biku atau bante. Kemudian 2. Kelompok masyarakat berumah tangga. Kelompok masyarakat awam meliputi semua umat Sang Buddha yang tidak termasuk dalam kelompok kewiharaan. Mereka menempuh hidup berumah tangga. Kelompok ini terdiri atas upasaka atau pria dan upasika wanita. Para upasaka dan upasika telah menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka melaksanakan prinsip-prinsip moralitas atau sila yang tentunya berlaku bagi umat awam. Nah, ini salah satu bentuk upasaka upasika. Nah, berbeda ya antara upasaka upasika dengan umat yang belum menempuh wisudi atau belum menyatakan diri berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha. Ada sendiri tata cara untuk menempuh wisudi upasaka upasika ini. Besok kita bisa pelajari kalau ada waktu luang. Gitu ya, itu ada sedikit perbedaannya. Nah, kemudian ada meskipun bertugas keagamaan tapi tetap saja disebut sebagai golongan kelompok masyarakat berumah tangga, yaitu adalah pandita. Pandita bertugas untuk mengurusi upacara kematian, perkawinan, pengambilan sumpah seperti sumpah jabatan dan lainnya, serta sejenisnya.
Kenapa ada pandita ini? Ini adalah untuk membantu para bante. Gak mungkin kan bante semisal menikah gitu, kemudian bante yang menikahkan. Gak mungkin lah, karena bante itu kan tidak menikah. Orang yang gak menikah kok suruh menikahkan, kan gak masuk akal gitu kan. Terus ada pengambilan sumpah. Orang yang belum pernah menempuh jabatan organisasi kok suruh menyumpah, itu nggak masuk akal juga kan. Nah itulah fungsi dari pandita, membantu tugas-tugas sangha yang memang tidak selayaknya dipegang oleh sangga. Gitu ya. Oke, pertemuan hari ini kita cukup sampai materi sini dulu. Untuk materi-materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Nanti kita lanjutkan ke Google Classroom untuk tugasnya, dan kita lanjutkan ke Zoom untuk diskusi ya. Jadi videonya saya cukupkan terlebih dahulu.